Baik rekan-rekan, selamat berjumpa kembali di kuliah online bersama Nasril. Pada modul pertama ini, kita akan membahas tentang pembuatan dan pemeliharaan tabel. Tujuan dari proses pembelajarannya adalah bagaimana rekan-rekan memahami pengertian daripada data definition language. Kemudian, rekan-rekan memahami bagaimana konsep create, alter, drop, dan constraints. Data definition language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dan objek database. Tabel data definition language terdiri dari create database, yaitu berfungsi untuk membuat database, create table untuk membuat table, alter table untuk mengubah atau menyisipkan kolom ke dalam table, drop table untuk menghapus table dari database. Create database, nama database. Instalasi sistem manajemen pada komputer yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola banyak database independen. Yang harus diperhatikan adalah nama database tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh memiliki nama yang sama antar database. Sebelum membuat table dalam database, pastikan terlebih dahulu database tempat Anda membuat table tersebut sudah aktif. Dan untuk mengaktifkan database yang Anda buat, dapat menggunakan statement use name database. Sedangkan untuk proses pembuatan table, rekan-rekan bisa membuatkan create table dan name table, kemudian nama fields, tipe data, dan kondisi daripada data not null atau null, dan seterusnya. Baik, kemudian kita lihat untuk mempermudah kegiatan praktikum. Untuk lebih memahami tentang data definition language, maka buatlah database dengan nama toko yang mempunyai dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembelian. Isilah kedua tabel sesuai dengan ketentuan tabel di bawah ini. Nah, di sini rekan-rekan ada gambaran, yaitu ada deskripsi tabel barang, di mana dia terdiri dari 4 buah record. Record pertama adalah ID barang, dengan tipe data adalah varchar. Yang kedua adalah nama barang, tipe datanya varchar. Yang ketiga, ada tanggal terima, tipe datanya adalah date time. Yang keempat, ada stok barang, tipe datanya adalah integer. Kemudian ada deskripsi tabel pembelian, sebagaimana diminta oleh soal. Terdiri dari 5 buah record. Ada ID pembelian, tipe datanya varchar. Ada ID barang, tipe datanya adalah varchar, tanggal beli sampai nama pembelian. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini rekan-rekan sudah kita share bagaimana cara menjawabnya, yaitu create database toko, kemudian create table barang, kita masukkan. Karena kita ingin buat adalah tabel barang terlebih dahulu, maka kita masukkan ID berhubungan dengan barang yang bersangkutan. Sehingga hasilnya nanti saat dikompil seperti ini. Saat dikompil di SQL Server rekan-rekan, hasilnya seperti ini nanti. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Dan ini adalah jawaban untuk create table pembelian. Baik, sudah jelas? Kita lihat. Nah, langkah-langkah menjawab pertanyaan tersebut adalah pertama, rekan-rekan aktifkan SQL Server rekan-rekan. Kemudian, setelah rekan-rekan klik, akan tampil tampilan sebagaimana berikut, ya, di sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sini klikkan connect. Maka akan masukkan tampilan seperti kolom ketiga, di gambar ketiga ini. Nah, di sini kita lihat nanti, rekan-rekan pilih ada satu Windows yang namanya New Query. Ini kita klik. Nah, saat kita klik akan terjadi
kita akan disediakan suatu tempat kosong seperti ini. Nah, disinilah kita menuliskan sintaks-sintaks perintah tadi. Pertama, create database tuple. Kemudian di sini sudah kita arahkan, rekan-rekan klik, pilih execute, ini dia. Ya, rekan-rekan klik execute, ini di blok terlebih dahulu, klik execute. Yang akan terjadi seperti di sini, nama toko terbentuk di database. Nah, ya, saat rekan-rekan klik database, rekan-rekan klik kanan refresh, ini akan keluar toko. Dan hasil daripada create database yang benar, dia akan memberikan suatu status seperti ini. Comments completed success, berarti yang kita perintahkan pada sistem itu dikerjakan dengan baik dan benar, dan sistem kita dan cinta kita pun benar adanya. Kemudian baru kita masukkan create table barang. Ya, rekan-rekan tuliskan create table barang sebagaimana terjawab sama di kolom new query, ya, di bawah daripada create database toko, tidak jadi masalah. Nah, kalau sudah selesai pun sama, rekan-rekan tinggal blok dan pilih execute kembali. Dan hasilnya seperti ini. Rekan-rekan lihat, ya, rekan-rekan bawa kursor rekan-rekan ke database toko, kemudian klik, dia akan keluar ada database diagram, ada table sampai dengan security. Di tabelnya kita klik, maka kalau eksekusi kita benar, command complete successful, maka keluar seperti ini, dbo.barang. Cara untuk menjalankannya jangan lupa di sini gunakan perintah use. Jadi use toko, kita panggil nama database-nya use toko. Kemudian yang tadi kita blok menjadi satu kesatuan, inilah hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian kita ingin melihat seperti apa sih tampilan, apakah sama dengan yang diinginkan oleh soal. Maka rekan-rekan boleh gunakan perintah select bintang from barang. From ini berarti kita memerintah, yang kita meminta daripada sistem untuk menampilkan daripada tabel barang yang sudah kita buat di database toko yang bersangkutan. Sama kalau sudah diblok, kemudian pilih execute, dan hasil tampilan nanti seperti ini. Baik, kemudian sama untuk pembelian, tinggal kita kopikan tadi datanya, kita masukkan, kita tempel lagi, dan hasilnya sama. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di sebelah kiri sini ada, itu DBO pembelian. Baik, itu tadi konsep untuk create database dan table. Nah, kemudian kita coba lihat tentang bagaimana konsep alter. Alter yaitu satu pernyataan yang memungkinkan untuk mentransfer atau merubah skema yang telah ada dalam sebuah database yang sama. Catatan, jika Anda memindahkan objek misalnya tabel atau sinonim, SQL Server tidak akan memperbarui referensi untuk objek-objek ini secara otomatis. Anda harus secara manual memodifikasi referensi untuk mencerminkan nama skema baru. Misalnya, jika Anda memindahkan tabel yang direferensikan dalam prosedur tersimpan, Anda harus memodifikasi prosedur tersimpan tersebut untuk mencerminkan nama skema baru. Pertanyaannya, gimana ini? Nah, kita coba sama-sama. Ini kegiatan praktikumnya, rekan-rekan. Tadi di sini ada pernyataan, karena kita belum menambahkan foreign key pada saat kita membuat tabel pembelian, maka kita dapat menambahkan foreign key pada perintah alter, ya, dengan perintah alter. Jadi kita tinggal tambahkan, rekan-rekan, alter table pembelian, add constraints, FK pembelian relations barang, foreign key ID barang, reference barang, dan ID barang. Karena kenapa? Seperti ini sintaknya. Rekan-rekan perhatikan di sini dua, ID barang
di tabel barang sebagai primary key. Sedangkan di pembelian, biar dua tabel terhubung, maka harus ada field yang terhubung, yang menghubungkan daripada dua tabel yang bersangkutan. Maka ID barang menjadi tamu di tabel pembelian. Sehingga nanti terbentuknya pada database diagram seperti ini. Sekarang bagaimana cara menambahkannya secara sintaknya? Use toko, alter pembelian, add alamat pembeli, varchar. Seandainya memang ada perubahan pada alamat. Kita lihat sini, ada kekurangan fields, yaitu alamat pembeli yang belum kita masukkan sesuai dengan perintah soal tadi. Maka kita bisa gunakan alter table pembelian add, itu penambahan. Alamat pembelian berupa dengan bentuk variabel karakter, jumlahnya 70, dan konsepnya adalah not null. Nah, kedua proses tadi, rekan-rekan bisa lihat di sini secara langsung bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini rekan-rekan lihat tadi use toko alter table pembelian add alamat pembeli. Ini tambah di sini ada alamat pembeli masuk. Baik, sudah jelas. Dan untuk use toko alter table pembelian add constraints foreign key, di mana ID barang reference barang sebagai ID barang, maka terbentuk saat kita lihat pada DB pembelian, kita klik tabelnya, kita buka di key-nya, itu akan terlihat ada dua, ada primary key pembelian dan ada foreign key pembelian. Baik, saya rasa rekan-rekan bisa mengikuti. Oke, kita next berikutnya. Sekarang bagaimana kita memahami konsep drop? Drop digunakan untuk menghapus database atau fields yang sudah ada di SQL Server. Untuk menghapus database, maka kita bisa menggunakan pola drop database. Ingat, sebelum menghapus basis data, harus dipastikan beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, pernyataan database drop menghapus database dan juga file-file disk fisik yang digunakan oleh database. Karena itu, Anda harus memiliki cadangan database jika Anda ingin mengembalikannya di masa akan datang. Kedua, Anda tidak dapat menghapus basis data yang sedang digunakan. Jadi, harus keluar dari basis data yang bersangkutan terlebih dahulu. Konsepnya itu, use nama database, alter table, nama table, drop kolom, nama fields. Ada beberapa konsep penghapusan database. Di sini rekan-rekan bisa lihat, ya, rekan-rekan bisa klik kanan, ya, sehingga nanti bisa diarahkan oleh sistem, dan rekan-rekan tinggal mengikuti langkah-langkah yang memang diarahkan oleh sistem yang bersangkutan. Atau dengan menggunakan sintak seperti biasa, use toko, alter table pembelian, drop kolom nama pembeli. Kita menghapus nama pembeli. Maka rekan-rekan perhatikan, kolom nama pembeli hilang dari table pembelian. Ini silakan dicoba sintaknya. Baik, cukup sekian share dari saya mengenai mata kuliah database. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Salam sukses selalu.